Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Arifin, mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas PGRI Madiun, ingin menampilkan media pembelajaran berbasis ICT. Selamat belajar. Terima kasih. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu terkait tentang muatan ilmu pengetahuan sosial, khususnya di kelas 6, tema 6, subtema 2, yaitu tentang membangun masyarakat sejahtera. Sebelum itu, marilah kita mempelajari tentang sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengumuman kemerdekaan pada suatu negara merupakan impian yang dimiliki oleh setiap negara, terutama bagi negara dan bangsa yang sudah lama dijajah seperti Indonesia. Waktu Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka seluruh masyarakat Indonesia sangat senang karena mereka sudah terlalu lama dijajah oleh beberapa negara seperti Belanda dan Jepang. Sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setiap negara punya sejarah sendiri untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Sama halnya Indonesia yang dimana sejarah proklamasi kemerdekaannya membutuhkan beberapa hal seperti menggunakan rumah Laksamana Muda Maeda, pemilihan naskah proklamasi, dan lain-lain. Namun, sebelum membahas tentang sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebaiknya kita kenali dulu apa arti dari proklamasi kemerdekaan. Dengan mengetahui proklamasi kemerdekaan, maka kita bisa merasakan rasa kemerdekaan pada suatu negara. Pengertian proklamasi kemerdekaan. Istilah proklamasi berasal dari bahasa Latin yaitu proclamare, yang memiliki arti berupa pengumuman atau pemberitahuan pada khalayak umum. Pengumuman yang dimaksud ialah pengumuman yang berkaitan dengan hal-hal ketatanegaraan. Sedangkan proklamasi kemerdekaan mempunyai arti yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat akan kemerdekaan negaranya. Pengumuman kemerdekaan tersebut bukan hanya ditunjukkan kepada rakyat yang merasakan kemerdekaan, tetapi juga ditunjukkan kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa yang ada di dunia. Berikutnya, naskah teks proklamasi. Naskah proklamasi Indonesia mengalami perubahan yang awalnya ditulis tangan menjadi diketik oleh Sayuti Melik. Naskah baru proklamasi setelah mengalami perubahan dikenal dengan naskah proklamasi otentik, sedangkan sebelum mengalami perubahan disebut dengan naskah proklamasi klat. Yang pertama, naskah proklamasi klat. Teks naskah proklamasi klat adalah teks proklamasi yang berupa tulisan tangan Insinyur Soekarno. Sebagai pencatat dan teks proklamasi merupakan karangan dua tokoh, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta dan Raden Ahmad Subarjo. 2. Teks proklamasi otentik. Teks proklamasi yang sudah mengalami perubahan dikenal dengan nama naskah proklamasi otentik. Teks proklamasi otentik adalah teks proklamasi yang berupa ketikan Sayuti Melik. Ia merupakan seorang tokoh pemuda yang ikut berperan dalam persiapan proklamasi. Arti penting proklamasi bagi bangsa Indonesia. Pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan suatu hal yang berarti sehingga memberikan arti penting bagi bangsa Indonesia. Berikut beberapa arti penting proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai informasi bahwa negara Indonesia telah melepaskan diri dari kurungan penjajahan bangsa lain. Yang kedua, sebagai titik balik untuk mencapai tujuan nasional bangsa dan sebagai titik awal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sebagai titik awal penghentian segala bentuk penjajahan yang terjadi di Indonesia. Dan yang berikutnya,
merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Miangas sampai Rote dan dari Sabang sampai Merauke. Upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Berikut sikap yang perlu dikembangkan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, ada sikap cinta tanah air. Sikap cinta tanah air tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, mengunjungi pariwisata Indonesia. Yang ketiga, melestarikan budaya nasional. Yang keempat, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Dan yang kelima, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang berikutnya yaitu sikap membina persatuan dan kesatuan. Sikap membina persatuan dan kesatuan tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Menghargai budaya suku lain, menjaga keamanan lingkungan, menghormati pendapat orang lain, memelihara kerukunan antar umat beragama, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Sikap yang ketiga yaitu sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, taat membayar pajak, membantu dan patuh kepada orang tua, membantu orang yang terkena musibah, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, dan yang terakhir, ikut berpartisipasi dalam kerja bakti atau gotong royong, ronda, dan kegiatan masyarakat lainnya. Setelah kita mempelajari tentang upaya mempertahankan kemerdekaan, kemudian kita akan mempelajari tentang upaya mewujudkan bangsa yang sejahtera. Berikut kegiatan yang dapat kita lakukan dalam upaya mengembangkan kehidupan yang sejahtera. Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Kegiatan pada bidang pendidikan dalam upaya mengembangkan kehidupan yang sejahtera. Yang pertama, mengikuti pendidikan dasar. Berikutnya, penyederhanaan pendidikan di berbagai daerah. Dan yang terakhir, mengadakan pendidikan gratis untuk semua kalangan. Yang kedua, dalam bidang budaya. Kegiatan pada bidang budaya dalam upaya mengembangkan kehidupan yang sejahtera. Yang pertama, mempelajari budaya lokal, mengenalkan budaya lokal di kancah internasional, dan selanjutnya menghargai budaya daerah lain. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Kegiatan pada bidang ekonomi dalam upaya mengembangkan kehidupan yang sejahtera antara lain menggunakan produk lokal, mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif, dan mengoptimalkan sumber daya alam. Kesimpulan, sebagai generasi muda, kita harus mengembangkan sikap yang positif dalam upaya mempertahankan kemerdekaan negara kita tercinta. Hal ini dapat tercermin dari berbagai sikap antara lain, pengabdian kepada masyarakat, mendukung pengembangan produk lokal, mengenalkan budaya nasional, saling menghormati dan berbagi, belajar dengan giat, mencintai kesenian dan kearifan lokal, menghargai sesama, kemudian melakukan hal-hal yang positif.